Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali dalam sekolah minggu online bersama Kak Nel di sini. Apa kabar adik-adik? Pastinya adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di sore hari ini. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Tetapi mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau di sore hari ini atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami dapat berkumpul dalam pelayanan sekolah minggu online yang kami selenggarakan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami alaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan Yesus, kita akan bermazmur di sore hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Baik, kalau adik-adik sudah mendapatkan bagian pembacaan Mazmur pujian kita di sore hari ini, kita akan membacanya bersama-sama. Judul Mazmur pujian kita di sore hari ini yaitu Pujilah Allah dalam bait-Nya. Sekali lagi, pujilah Allah dalam bait-Nya. Kita mulai. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pujian kita di sore hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tetapi sebelumnya, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, Engkau adalah sahabat kami. Kami bersyukur karena Tuhan ada bagi kami. Di sore hari ini, kami sebagai anak-anak-Mu akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat 9. Di dalamnya Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Namun kami sebagai anak-anak-Mu terbatas dengan pemikiran kami. Kami bermohon kiranya Roh Kudus mampukan kami, menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di sore hari ini yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sehingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Baik, kalau adik-adik sudah mendapatkan bagian pembacaan firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di sore hari ini. Adik-adik sudah siap? Apakah adik-adik semua sudah siap dengan Alkitabnya untuk kita baca bersama? Kalau adik-adik sudah siap, mari kita mulai. Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu.
karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang tidak bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sekian jauh pembacaan kita di sore hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah bawa puji-pujian, kita sudah berdoa, kita juga sudah membaca Alkitab. Saat ini adik-adik, Kakak Nel mau tanya dulu. Karena ini Kakak Nel dengar-dengar adik-adik ini ada yang sekarang sudah malas belajar, suka melawan orang tua, tidak mau tidur siang. Apakah ini benar? Adik-adik seperti itu. Mungkin karena adik-adik sudah lama tidak pergi sekolah minggu. Oh tidak, baik adik-adik. Kalau adik-adik semua jadi anak-anak yang baik, pasti Tuhan akan berkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah membaca kitab yang terdapat di dalam kitab Yesaya, pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam kitab Yesaya ini adik-adik, Bapak Yesaya ini, dia mengungkapkan isi hati tentang bagaimana kehidupan manusia. Adik-adik tahu bahwa kita manusia kadang suka berbuat dosa, suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kadang kita tidak sadar bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita mau hidup dengan kita punya keinginan sendiri, kita tidak mau hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Ini disebut dengan perbuatan dosa. Adik-adik, kalau kita berdosa, berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa hidup dengan keselamatan. Apalagi saat ini adik-adik, kita sudah mau memasuki Minggu Advent untuk bulan Desember. Apakah adik-adik di rumah semua sudah siap? Di rumah mungkin mama atau papa, keluarga sudah membersihkan rumah, adik-adik juga sudah membersihkan rumah. Pastinya ada ya yang sudah pasang pohon Natal, menghias rumah, ataupun yang sudah putar lagu Natal. Nah adik-adik, kalau kita mau menyambut Natal, kita harus menyambutnya dengan sukacita. Kita harus menyambut Natal itu dengan hati yang baik. Kita tidak boleh dengan hati yang jahat-jahat, tidak boleh dengan hidup yang tidak baik. Karena apa? Setiap tahun
semua orang Kristen di dunia ini merayakan hari Natal yang ada di bulan Desember. Jadi bulan Desember itu adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, ketika Bapak Yesaya ini dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah, dia tidak menceritakan tentang hal lain, tetapi dia menceritakan bahwa umat Israel ini punya kehidupan seperti apa. Mereka tidak mau lagi melihat Tuhan. Mereka sudah hidup dengan segala hal yang tidak Tuhan inginkan. Mereka berdosa. Tetapi Yesaya ini, dia kembali menyatakan hal ini kepada Tuhan, bahwa manusia ini adalah tanah liat. Kalau Tuhan berikan hukuman, apa daya manusia, adik-adik? Sama dengan kita saat ini ya. Kalau Tuhan berikan hukuman untuk kita karena kita tukang melawan orang tua, kalau kita malas belajar, pasti kan kita dapat hukuman. Kalau kita dapat hukuman, pasti kita akan bersedih, kita juga akan merasa kecewa dan sebagainya. Tapi kalau kita berbuat baik, Tuhan akan selalu memberkati kita, memberikan apa yang kita mau, sekalipun kita masih anak-anak. Kadang kalau kita berbuat salah dengan orang tua kita harus minta ampun. Kenapa, adik-adik? Karena orang tua itu adalah Allah kedua di dunia. Mereka ada dan kita pun sebagai anak ada di dalam dunia ini. Kita bisa melihat dunia seperti apa, itu karena orang tua kita. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita, sama seperti Allah yang memberikan segala yang kita butuhkan, asalkan kita tidak melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik saat ini dengan pemikiran seperti apapun yang adik-adik pikirkan, tetapi Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Tuhan mau anak-anaknya selalu ada di hadapannya, beribadah, bersyukur, berdoa. Untuk itu adik-adik, kita harus selalu ada di hadapan Tuhan dalam segala hal. Waktu-waktu yang kita lalui ini terasa sangat cepat, karena kita banyak diputar atau dipermainkan oleh waktu. Tetapi belajar dari kehidupan bangsa Israel, tetapi juga Bapak Yesaya, di mana dia mengakui keberadaan manusia, kita pun juga harus mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita semua akan selalu diberkati, akan selalu dituntun, dijaga dan dipelihara. Kita bersyukur bahwa setahun ini kita boleh hidup seperti apa adanya, melalui berbagai macam hal, terlebih lagi dengan wabah corona. Pasti adik-adik kita semua hidup dalam ketakutan karena penyakit. Tapi kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dijaga, dipelihara. Itu karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di hari ini dapat menolong adik-adik, menolong Kakak Nel juga, dengan semua kakak pengasuh, adik-adik juga bersama kedua orang tua, bersama kakak adik, sehingga kita dapat menyadari siapa kita untuk kita memasuki minggu-minggu Advent. Dalam perayaan Natal nantinya kita sudah siap menerima kehadiran Yesus sebagai juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Kehadiran Kristus sangat dinanti-nantikan oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di sore hari ini. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan Yesus, sahabat Tuhan Yesus, mari kita berdoa.
Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Bapa di sorga, sebagai anak-anak, kadang kami melakukan dosa-dosa kecil menurut kami. Tetapi Engkau sebagai Tuhan yang baik, selalu mengingatkan kami, selalu menolong kami, selalu mengajarkan kami, agar kami sebagai anak-anak-Mu tidak berbuat dosa. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak dapat menjalani seluruh kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tiberias, yang pada saat ini ada di hadapan kamera mereka. Mereka sedang mengikuti pelayanan online Par Tiberias. Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak-anak ini, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan pergaulan mereka, tetapi juga dalam rumah tangga, bersama mama, papa, kakak adik, opa, oma, ataupun tante dan om. Biar adik-adik ini senantiasa diberkati, diberikan hikmat, kepintaran, akal budi, tetapi juga diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani seluruh kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat mulia, Tuhan yang sangat-sangat baik, yang telah banyak menolong kami dalam seluruh kehidupan kami. Di sore hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan online Par Tiberias. Biarlah diberkati semua kakak pengasuh yang sudah boleh bersama-sama dalam menjalankan seluruh kegiatan pelayanan online. Kami juga berdoa buat ketua Par Tiberias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga dan memelihara Mama Tiar dalam kehidupannya, tetapi juga dalam pelayanannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah pelayanan Tiberias, yang tidak sempat ada dalam pelayanan online. Tuhan berkati mereka, menolong mereka, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah mereka senantiasa diberkati, sehat-sehat selalu, dan mereka mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati para orang tua mereka, jaga dan pelihara mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus mau terus ada, memberkati kami dalam setiap persiapan pelayanan, baik dalam kegiatan Par maupun dalam pelayanan gereja. Kiranya semuanya kami yang ada, baik dalam persekutuan anak dan remaja, PKB, PW, dan juga pemuda, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan GKI Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami. Inilah doa kami di sore hari ini. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih karena adik-adik sudah boleh mengikuti sekolah minggu online di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Pesan yang hendak Kak Nel sampaikan, yaitu bahwa hiduplah sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita tidak boleh melakukan lagi kesalahan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa ada Tuhan yang selalu menanti kita sebagai anak-anak. Kalau Yesaya bisa membuktikan bahwa umat Tuhan seperti apa, kita pun demikian. Kita hanyalah manusia biasa, yang ada di dalam kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua,
dalam pelayanan online ini, sehingga yang ada kita semua boleh bersuka cita. Ada amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.